Bayangkan, dunia yang tenggelam dalam kegelapan. Langit meredup, bumi bergetar. Di jalan-jalan yang dulu ramai dengan doa, kini terdengar jeritan manusia yang saling menuduh, saling menindas, saling menghancurkan. Hukum tak lagi berpihak pada kebenaran. Keadilan hanya menjadi legenda yang dikisahkan orang tua kepada anak-anaknya sebelum tidur. Itulah masa di mana bumi menjadi saksi atas kebodohan dan keserakahan manusia. Masa di mana dosa dianggap kebebasan dan ketaatan dianggap kebodohan. Dalam riwayat-riwayat sahih, Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, dunia akan berada dalam kondisi yang amat kacau. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur dianggap pendusta, dan pendusta dianggap jujur. Pengkhianat dipercaya, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Itulah zaman yang sedang kita tuju. Manusia menjadi haus kekuasaan, saling berebut kedudukan tanpa memikirkan umat. Kekayaan menjadi ukuran harga diri, sedangkan iman perlahan-lahan terhapus dari hati. Di masa itu, fitnah menyebar lebih cepat daripada cahaya. Media menjadi senjata, kebenaran disembunyikan di balik kabut informasi, dan kebatilan disulap menjadi sesuatu yang tampak indah. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sebelum akhir zaman akan datang masa di mana ilmu diangkat, kebodohan merajalela, zina dan minuman keras tersebar di mana-mana. Dan saat itulah hati para mukmin mulai menangis tanpa suara. Mereka menanti datangnya satu sosok, pemimpin yang dijanjikan. Pemimpin yang bukan hanya memerintah, tetapi membimbing umat menuju cahaya. Ketika seluruh sistem manusia gagal menegakkan keadilan, langit seakan menahan rahmatnya. Hujan tak lagi menetes seperti dulu. Bumi menjadi tandus dan kelaparan merajalela di banyak negeri. Di berbagai penjuru, peperangan pecah karena perebutan kekuasaan dan minyak, bukan karena membela kebenaran. Negeri-negeri Muslim saling menuduh, saling menghujat, hingga darah sesama mukmin menjadi hal yang biasa. Nabi SAW telah mengingatkan, tidak akan datang hari kiamat hingga dua kelompok besar umat Islam berperang, padahal keduanya memiliki satu tujuan yang sama. Dunia seakan kehabisan pemimpin yang jujur. Setiap kali muncul pemimpin baru, ternyata ia hanya menjadi wajah lain dari kezaliman lama. Rakyat semakin letih, umat semakin kehilangan arah. Dan pada saat itu, ketika manusia telah kehilangan harapan, Allah menyiapkan seseorang di antara mereka. Dalam banyak hadis, Rasulullah memberikan petunjuk tentang tanda-tanda yang akan muncul sebelum lahirnya Imam Mahdi. Salah satunya adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Sungguh bumi ini akan dipenuhi kezaliman dan kesewenang-wenangan, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki dari keturunanku yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Tanda-tanda itu akan tampak di seluruh penjuru dunia. Peperangan besar di Timur Tengah, banyaknya pemimpin zalim yang menindas rakyatnya, gempa bumi beruntun di berbagai negeri, penyakit aneh yang belum pernah dikenal manusia, dan munculnya api besar dari arah timur yang menerangi ufuk malam. Semua itu bukan mitos, tapi pesan yang telah Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu. Satu demi satu, kini mulai tampak di hadapan kita. Nama sebenarnya Imam Mahdi disebutkan oleh Nabi SAW. Namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku.
Artinya, dia bernama Muhammad bin Abdillah dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Dia bukan nabi baru, bukan pula makhluk gaib, melainkan manusia biasa yang diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah untuk mengubah dunia. Rasulullah juga menyebutkan ciri-cirinya. Al-Mahdi berasal dari umatku. Dia berkening lebar, berhidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi kezaliman. Tetapi yang paling menarik, Imam Mahdi sendiri tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Dia hanyalah seorang pemuda salih, hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia. Hingga pada suatu malam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Dalam sekejap, hatinya diterangi petunjuk, pikirannya dibersihkan dari keraguan, dan jiwanya diangkat untuk menerima amanah yang amat besar. Bayangkan seorang pemuda yang selama ini hidup dalam ketenangan, tiba-tiba bangun di malam hari dengan hati yang bergemuruh. Langit terasa begitu dekat, hatinya menangis tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang besar sedang menantinya. Di saat manusia lain terlelap, ia bersujud lama. Air matanya jatuh tanpa ia tahu mengapa. Dia tidak meminta dunia, tidak meminta kekuasaan, hanya berdoa agar Allah menjaga umat Nabi Muhammad SAW. Malam itu, malam di mana Allah mengislahkannya, adalah malam yang menandai dimulainya perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Ketika fajar menyingsing, dunia belum tahu bahwa seorang pemimpin baru telah dipersiapkan. Namun tak lama setelah itu, tanda-tanda besar mulai muncul di tanah haram. 3 kelompok besar saling bertikai di wilayah Syam dan Hijaz. Mereka semua mengklaim diri sebagai pemimpin yang sah, namun semuanya haus kekuasaan. Darah kaum muslimin tertumpah di tanah suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi pertikaian di sisi Ka'bah dan 3 orang putra khalifah akan saling memerangi. Tidak satupun dari mereka yang mendapat kemenangan. Kemudian akan muncul panji-panji hitam dari arah timur, dan mereka akan memberikan kekuasaan kepada seorang laki-laki dari keturunanku. Dalam kekacauan itu, sebagian ulama dan kaum mukmin mulai mencari tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis. Dan ketika mereka menemukannya, mereka pun tahu bahwa masa yang dijanjikan telah tiba. Dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah oleh para ulama dan orang-orang salih. Namun ia sendiri awalnya menolak. Dia tidak ingin menjadi pemimpin. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi tanda Allah terlalu jelas untuk disangkal. Sebuah suara dari langit terdengar. Inilah Khalifah Allah Al-Mahdi. Orang-orang berlari menuju Makkah. Mereka berkumpul di depan Ka'bah dan memaksanya menerima baiat. Tangannya gemetar, matanya meneteskan air mata. Tapi dia tahu inilah perintah dari Rabb-Nya. Dengan itu, sejarah baru umat Islam pun dimulai. Setelah baiat itu, Imam Mahdi tidak langsung menaklukkan dunia dengan senjata. Dia terlebih dahulu menata hati umat. Dia menghidupkan kembali ilmu yang telah lama mati, menegakkan keadilan di antara kaum miskin dan kaya, antara penguasa dan rakyat. Dalam masa kepemimpinannya, hujan turun kembali, bumi kembali menumbuhkan hasilnya, dan manusia hidup dalam kebersamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan hidup pada masa Mahdi dalam kenikmatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan hasilnya, dan harta dibagi rata tanpa ada yang menolak. Namun perdamaian itu tidak bertahan selamanya. Keadilan yang ditegakkan Imam Mahdi membuat marah kekuatan-kekuatan dunia besar. Musuh-musuh kebenaran mulai berkumpul dari segala arah. Dunia menuju perang besar yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Langit memerah di ufuk timur. Debu berputar di atas tanah tandus.
Dan di kejauhan, tampak ribuan pasukan berpakaian hitam melangkah perlahan dengan barisan yang teratur. Di tangan mereka berkibar panji-panji berwarna hitam, bendera yang tak pernah terkalahkan dalam sejarah akhir zaman. Dari arah timur, pasukan itu datang. Mereka berjalan bukan demi kekuasaan, tetapi demi janji. Janji bahwa keadilan akan kembali. Janji bahwa dunia akan sujud di bawah satu panji. Panji kebenaran. Panji dari timur. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari arah timur pasukan yang membawa panji-panji hitam. Mereka akan berperang dengan gagah hingga akhirnya mereka menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Para ulama menafsirkan timur sebagai wilayah Khorasan yang mencakup daerah Persia, Afghanistan, hingga Asia Tengah masa kini. Pasukan ini dikenal dengan sebutan Ashabur Rayat As-Sa'ud, pasukan panji hitam. Mereka bukan hanya tentara dalam arti militer, tetapi simbol dari kebangkitan umat yang tertindas. Mereka datang dari tanah yang lama terpuruk, membawa iman yang membara. Mereka tidak takut mati, tidak tergoda dunia, dan tidak tunduk pada penguasa zalim manapun. Bayangkan, lautan manusia berpakaian hitam berjalan di antara padang pasir. Debu berputar di sekeliling mereka, tetapi langkah mereka tidak gentar. Di setiap wajah ada keyakinan, di setiap tangan ada zikir. Di langit atas mereka, awan menggantung berat, seolah menunggu perintah dari Rob semesta alam. Mereka tidak tahu siapa Imam Mahdi itu, tetapi mereka tahu bahwa tugas mereka adalah mencari dan menegakkan kebenaran yang dijanjikan. Mereka datang dengan keyakinan bahwa Allah telah memilih seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah yang akan mempersatukan umat. Dan setiap langkah mereka adalah doa. Setiap langkah mereka adalah seruan, Allahu Akbar, tiada keadilan selain hukum Allah. Sementara itu di Tanah Haram, Imam Mahdi telah dibaiat di depan Ka'bah. Berita itu menyebar cepat. Umat Islam di berbagai penjuru bumi mendengar kabar tentang seorang pemuda dari keturunan Nabi yang menolak kekuasaan, tetapi justru dipaksa oleh umat untuk menjadi pemimpin. Ketika kabar itu sampai ke telinga pasukan dari timur, mereka berhenti di gurun luas dan menundukkan kepala. Pemimpin mereka berseru, "Inilah saatnya. Inilah orang yang telah dijanjikan oleh Nabi kita." Mereka lalu bergerak menuju Makkah dengan tertib, barisan yang tak bisa dihentikan. Langit di atas mereka seolah ikut bersaksi. Mereka tidak membawa harta, hanya membawa iman dan panji hitam, lambang ketegasan, kesetiaan, dan perjuangan. Riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa pasukan panji hitam adalah pasukan yang tak terkalahkan. Apabila kalian melihat panji-panji hitam keluar dari arah Khorasan, maka datangilah mereka, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad. Itu berarti siapapun yang hidup di masa itu dan melihat mereka disunahkan untuk bergabung. Mereka tidak berperang untuk nama, nah pula untuk bangsa. Mereka berperang untuk tegaknya kalimat Allah. Senjata mereka bukan hanya pedang, tetapi juga keikhlasan. Dan dengan itu mereka menaklukkan negeri demi negeri. Bukan dengan api dan darah, tetapi dengan keadilan dan kasih sayang. Setelah pasukan itu sampai di Tanah Suci, mereka membaiat Imam Mahdi dengan penuh ta'zim. Kini seluruh kekuatan besar dunia mulai gemetar.
Negeri-negeri yang selama ini menindas kaum muslimin mulai kehilangan kendali. Sistem yang dibangun di atas kezoliman perlahan runtuh. Imam Mahdi memimpin bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang tunduk kepada Allah. Ia memerintahkan agar zakat disalurkan, hak orang miskin dikembalikan, dan setiap pemimpin daerah wajib menegakkan keadilan. Dalam masa itu, sebagaimana hadis sahih menyebutkan, tidak ada seorang pun yang menolak sedekah karena semuanya telah cukup. Pada masa Mahdi, umatku akan hidup dalam kenikmatan. Langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan harta melimpah ruah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keadilan menjalar dari timur ke barat, dan nama Islam kembali disebut dengan kemuliaan. Namun sebagaimana setiap kemenangan, cobaan besar akan selalu datang setelahnya. Ketika keadilan mulai bersemi di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, iblis mengguncang dunia dengan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Dajjal muncul di antara Syam dan Irak. Ia membawa kekuatan luar biasa, menipu manusia dengan sihir dan teknologi, mengaku sebagai Tuhan, dan mengguncang iman orang-orang yang lemah. Banyak yang terpedaya, bahkan sebagian dari mereka yang dulu kuat imannya mulai ragu dan tunduk padanya. Imam Mahdi mengumpulkan pasukannya. Pasukan Panji Hitam berdiri di barisan depan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar perang antara manusia, tapi perang antara cahaya dan kegelapan, antara iman dan kesesatan. Tempat pertempuran itu disebut dalam hadis sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan kebenaran berkumpul di Syam, yaitu wilayah sekitar Damaskus dan Yerusalem. Langit gelap, bumi bergetar, dan darah mengalir di jalan-jalan seperti sungai. Pasukan Imam Mahdi melawan gabungan kekuatan Dajjal dan sekutunya. Tapi Dajjal bukan manusia biasa. Ia memiliki kekuatan fitnah yang bisa menipu pandangan, menghidupkan ilusi, dan memutarbalikkan kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Dajjal akan memiliki surga dan neraka. Padahal surga Dajjal adalah neraka Allah, dan nerakanya adalah surga Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam peperangan itu, banyak pejuang syahid. Langit menghitam oleh asap senjata. Tapi di saat manusia hampir kehilangan harapan, langit tiba-tiba terbelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan membunuh Dajjal dan mematahkan salib." Hadis riwayat Bukhari nomor 3448, Muslim nomor 155. Nabi Isa turun di Menara Putih Damaskus, mengenakan 2 jubah berwarna lembut. Keringat di wajahnya seperti mutiara yang memantulkan sinar matahari. Ketika ia turun, umat Islam bersiap untuk sholat subuh. Imam Mahdi maju untuk menjadi imam, namun Nabi Isa memetuk bahunya dan berkata, "Sholatlah, karena engkau adalah pemimpin mereka." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah momen persatuan besar antara langit dan bumi, antara nubuwah dan khilafah. Setelah itu, Nabi Isa memimpin pasukan untuk menghadapi Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia meleleh seperti garam yang larut dalam air. Dan Nabi Isa membunuhnya di gerbang kota Lut, Palestina. Fitnah terbesar itu pun berakhir. Dengan matinya Dajjal, dunia kembali damai. Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin bersama, menegakkan keadilan di seluruh penjuru bumi. Tidak ada lagi agama selain Islam, tidak ada lagi kebohongan di bawah langit. Harta melimpah, perdamaian meluas, dan bumi mengeluarkan seluruh keberkahannya.
Dalam masa itu, sebagaimana disebut dalam riwayat Ahmad dan Al-Hakim, serigala hidup berdampingan dengan kambing, anak-anak bermain dengan ular tanpa rasa takut, dan tidak ada lagi rasa benci di antara manusia. Itulah masa keemasan terakhir sebelum dunia kembali digulung oleh waktu. Imam Mahdi memimpin selama 7 hingga 9 tahun, masa yang pendek tapi penuh keberkahan. Setelah itu, ia wafat dengan tenang di Madinah dan Nabi Isa alaihissalam yang menyolatkannya. Setelah wafatnya Imam Mahdi, dunia perlahan kembali memasuki kegelapan. Namun cahaya yang dia bawa tidak pernah padam. Cahaya itu hidup di hati manusia yang beriman. Dalam setiap doa, setiap sujud, dan setiap seruan keadilan. Karena sejatinya, Imam Mahdi bukan sekedar sosok manusia. Ia adalah simbol janji Allah bahwa kebenaran akan selalu menang, bahkan ketika dunia menganggapnya kalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapapun yang hidup di masa itu hendaknya bergabung dengan pasukan Panji Hitam, meski harus merangkak di atas salju. Hadis riwayat Ahmad. Tapi bagi kita yang hidup sebelum masa itu, kewajiban kita bukan menunggu dengan pasif, melainkan menyiapkan diri dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Karena dunia yang kita lihat hari ini mungkin adalah awal dari apa yang telah Rasulullah kabarkan. Setiap bencana, setiap perang, atau fitnah yang kita saksikan mungkin adalah potongan kecil dari jalan panjang menuju masa itu. Maka bersiaplah, perbaikilah dirimu sebelum langit benar-benar menggelap. Perbanyak zikir, kuatkan keyakinan, dan cintailah sunnah Rasulullah. Karena mereka yang akan berdiri di barisan Imam Mahdi bukan orang yang kuat fisik, namun yang teguh imannya. Dan kelak, ketika dunia benar-benar terpuruk dalam kegelapan, cahaya itu akan kembali datang dari timur, dibawa oleh pasukan yang berpakaian hitam. Dan di hadapan mereka, berdirilah seorang pemuda dari keturunan Nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Dialah Imam Mahdi, sang pemimpin akhir zaman.